Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam nampak jamaah belum makan. Betul? Betul pula. Yang bilang belum makan maksudnya belum makan malam. Yang bilang sudah maksudnya sudah makan siang. Ini memang suasana genting ini. Jam-jam 3, setengah 4 ini mata layu semua. Tapi masyarakat Rokan Hulu semuanya semangat karena akan mencucuk nomor 4. Ini kalau Tuhan menarik benalu, daun benalu di dalam bakul. Sudah lama saya bolak-balik ke Rokan Hulu, baru ini duduk sama 3 Abdul. Bang Abdul Wahid, sahabat lamo, kawan lamo, orang Melayu dari Indragiri Hilir, tamat pesantren. Kami sama-sama di UIN. Saya angkatan 1996, beliau angkatan 2000. Jadi kami ini beda 4 tahun. Makanya muka saya kan tak terlalu tua betul dibanding beliau. Masih 11-12 lah. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Beliau tamat pesantren, tamat UIN, berjuangnya di politik, DPRD Provinsi Riau, DPR RI. Sekarang calon gubernur, mudah-mudahan terpilih orang baik, santri alumni UIN ini jadi gubernur Riau. Lalu kemudian Abdul satu lagi namanya Pak Abdul Haris. Saya masuk ke Rokan Hulu tahun 2010. Sekarang sudah tahun 2024. Sudah 14 tahun saya masuk ke Rokan Hulu ini. Awal masuk ke Rokan Hulu, yang mengurus saya dari mulai kamar, makan semua itu namanya yang diurus Abdul Somad, yang mengurus Abdul Haris. Jadi ini kami ini kawan lamo. Saya bolak-balik dari Pekanbaru ke Pasir, dari Pasir ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Pasir Pangarayan, dari Pasir ke Pekanbaru, singgah sekejap di Ujung Batu. Di mana Ustadz singgah? Di rumah Bang Ujang Lurah. Sekarang baru nampak nama aslinya, rupanya Haji Indra Gunawan. Jadi saya setiap singgah ke rumah beliau makan. Tadi sebelum kemari singgah ke rumah beliau makan. Ditangkapkannya rusa. Itu maka cepat tausiah nih karena makan rusa. Mau lari aja bawaannya. Saya pernah juga bertamu ke rumah orang, dia bilang, "Ustadz ini rusa." Pas saya makan bau kambing. Saya bilang, "Kau bilang rusa, ini kenapa bau kambing?" "Ini memang rusa Ustadz, cuman udah lama di kandang kambing." Tapi di rumah Bang Ujang Lurah, Pak Haji Indra Gunawan memang betul asli rusa. Ini saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu semua, kami ini bukan berkawan karena pilkada. Kalau Tuan pergi ke Belawan, belikan ayam bagian dada. Sekarang banyak orang berkawan karena udah dekat pilkada. Kami ini berkawan lamo, kami ini sahabat lamo. Kalau Tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa membawa kain. Kalau udah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Rokan Hulu ini negeri 1000 suluk, terkenal dengan tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat itu dipimpin oleh Syekh Mursyid Mursyidin.
Ini Syekh Mursyid Mursyidin berdatangan semua. 10 jari kuangke seboleh dengan kepala memohon maaf kepada Tuan Khalifah Mursyid Mursyidin. Aku togak di sini dan banyak yang hadir. Tadi kami sebelum sampai ke pentas nih singgah dulu ke rumah ayahanda Syekh Khalifah Umar. Kami memang kalau kemari singgah. Tuan-tuan mursyid yang lain mohon maaf, kami tak singgah bukan kena tak hormat, tapi kena tak sompat. InsyaAllah panjang umur sehat badan kami datang insyaAllah. Ini dikawal pula nomor ampe iko dengan Pak Apit Sukri, iko pawangnya. Jadi komplitlah sudah. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Beko ada orang bertanya, kenapa Ustaz Abdul Somad itu mendukung? Bapak Ibu yang tak tahu jawabannya, jawabnya singkat. Abdul Somad mendukung karena sesama Abdul. Tak juga salah. Tapi saya sudah membuat 16 janji. Bang Abdul Wahid, aku siap berjalan dari mulai ujung Bagan Siapi-api sampai ke Tembilahan. Ke Bagan Siapi-api 7 jam, ke Tembilahan 7 jam, 14 jam kita akan berkeliling sampai tetes darah terakhir, sampai jam 12 siang tanggal 27 November tutup TPS baru kita berhenti berjalan. Syaratnya saya minta dia menandatangani 6 pasal tanda tangan. Kalau mau Bang Wahid menandatangani ini baru saya ikut berjalan. Mau Bapak Ibu saya sebutkan yang 16 ini? Masih sanggup? Sabar. Aku tak sanggup. Yang pertama, ku minta Bang Abdul Wahid membuatkan Islamic Center di Jalan Sudirman, di tempat Purna MTQ yang sekarang banyak dibuat konser lagu dangdut. Setuju? Itu Purna MTQ tempat keramat, tempat musabaqah tilawatil Quran nasional tahun 1994. Berkumpul di situ ahli-ahli Quran. Sekarang dibuat orang tempat konser lagu dangdut musik, anak muda berjoget-joget. Saya mau robah itu menjadi Islamic Center. Setuju? Dari mana datang Islamic Center itu idenya? Dari Rokan Hulu. Karena aku selalu bolak-balik ke Rokan Hulu. Ini terbalik sudah dunia ini. Biasanya kabupaten mengikut provinsi, tak apa-apalah. Di Riau ini agak aneh, provinsi pula yang mengikut Rokan Hulu. Bangga tak jadi Rokan Hulu? Kedua, saya minta beliau membuat Institut Quran Riau. Budak-budak belajar dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Sekolah Al-Quran, Universitas Al-Quran, Kaligrafi Quran, Tarannum Quran, Tafsir Quran, Qiraat Quran. Sehingga kalau sudah Quran ini kita makmurkan, insyaallah Riau baldatun thayyibatun. Oh, kalau gitu Ustaz Somad mau jadi dosen? Tidak. Kalau gitu Ustaz Somad mau jadi rektor? Tidak. Pegang cakap saya. Manusia ini yang dipegang cakapnya, kambing yang dipegang talinya. Kalau ada manusia tak bisa diikat dengan cakapnya, ikat pakai tali. Setuju? Main setuju aja. Yang ketiga, ku minta Bang Abdul Wahid mengirim mahasiswa yang pandai-pandai, yang hebat-hebat, yang hafal Quran, yang pandai baca kitab, dikirim ke Mesir. Sesudah itu dijemput balik ke Riau. Setuju? Ini untuk membalehkan sakit hati aku. Sebab dulu ke Mesir tak dikirim, berangkat tak dikirim, balik tak dijemput. Ustadz jelangkung. Maka saya mau adik-adik saya, orang Rokan Hulu, orang Riau, yang pandai-pandai, yang hebat baca kitab, yang tamatan dari Darussalam,
yang tamatan dari basma, yang tamatan dari rokan hulu, dikirim ke Al-Azhar, dijemput balik ke bumi lancang kuning, bermartabat, bermulia, bermarwah, berkedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ke pula-pula lupa pula, yang keempat lah. Yang keempat, tolong angkat guru MDA, MDTA, iko sejalan dengan indah bermarwah. Jadi memang mereka ini memang udah sejalan. Jadi permintaanku dikabulkan di Rokan Hulu, supaya jangan sampai anak-anak kita di SD, SMP. Jadi Bang Ujang Lurah, Pak Haji Indra Gunawan dengan Pak Abdul Haris itu mengurus SD, SMP, sedangkan Gubernur Pak Abdul Wahid itu mengurus SMA. Jadi tolong diangkat guru MDA, MDTA, guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru mengaji macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Padahal duit Riau ini banyak, betul? Riau ini kaya apa miskin? Di bawah minyak bumi, di atas minyak sawit, di atas minyak jelantah. Tapi guru mengaji tak dihormati. Maka saya minta tanda tangani nih Bang Wahid, ditanda tangani oleh Bang Wahid. Berikutnya yang kelima, menyediakan insentif dana bantuan untuk penggali kubur, penyelenggara jenazah. Ibu kalau meninggal mau mandi sendiri, bapak kalau mati mau pakai kain kafan sendiri. Kalau ibu mandi sendiri, bapak pakai kafan sendiri, kami sedonyo lari. Maka penyelenggara jenazah ini banyak yang tak diperhatikan, betul? Maka saya minta ke gubernur terpilih Bang Abdul Wahid, tolong perhatikan penyelenggara jenazah, penggali kubur. Kira-kira yang saya minta ini bagus apa tak bagus? Baik apa tak baik? Setuju semuanya? Setuju Bang Abdul Wahid jadi gubernur? Dah selesai, balik kita Bang. Yang keenam, aku dulu balik ke Riau LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Tidak ada orang yang mau mengasihi anak gadisnya, takut dia tak makan. Jangan nikahkan sama somat, kurus tak makan, kerjanya tak jelas. Maka ku minta ke Bang Abdul Wahid, alumni Al-Azhar yang pulang, angkat jadi penyuluh, angkat jadi guru agama, angkat jadi imam masjid, kasih dia Honda. Honda maksudnya honor daerah. Bisa dia P3K, mantap. Bisa dia PNS, lebih mantap. Tolong kasih kerja alumni Timur Tengah. Kira-kira bagus apa tak bagus? Ini semua yang kutulis pasal-pasal ini adalah membalaskan sakit hati aku dulu. Oh, jadi dulu Ustadz waktu balik tak ada kerja. Tak ada kerja, orang tak mau menerima jadi menantu. Kalau sekarang banyak. Tengoklah komen-komen di Instagram itu, Ustadz jadikan aku yang kedua ya, gitu dia. So sweet, I love you too. Yang ketujuh, aku minta ke Bang Wahid, masjid kecamatan, masjid kabupaten, masjid provinsi, imam-imamnya diperhatikan. Belum ku sampaikan ke Bang Ujang Lurah, beliau sudah memberangkatkan imam-imam supaya berangkat umroh. Sejalan apa tak sejalan? Ternyata pikiran kami sejalan. Peduli kepada imam. Imam kita tidak digaji, betul? Muliakan imam kita, berangkatkan dia umroh. Insya Allah berkah negeri ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang ke-8,
tolong zakat pegawai polisi, tentara, BUMD, perusahaan, potong atas, kasih ke Basnas, santuni fakir miskin, anak yatim, dan janda-janda yang tua-tua. Yang muda kita serahkan ke Pak Hafid Sukri, karena beliau ini orangnya amanah. Nanti dilatih untuk membuat kuliner, nanti dilatih untuk punya catering, nanti dilatih, yang muda-muda dilatih untuk buka laundry, yang tua tak bisa dilatih lagi, tinggal dikasih makan melalui zakat. Setuju? Kenapa pula apa yang setuju? Nah, kira-kira program yang saya sampaikan ini elok apa tak elok? Bagus apa tak bagus? Masalah-masalah masyarakat ini tidak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan khutbah, tak selesai dengan tabligh akbar. Maka ku tulis masalah-masalah ekonom boleh masalah, ku carikan gubernur muda yang semangat, dialah yang akan menyelesaikan masalah ini insyaallah. Ibu mau membantu saya menyelesaikan masalah ini? Bapak mau membantu saya menyelesaikan masalah ini? Cucu nomor kabupaten apa provinsi, tengok dulu. Yang ke-9, tolong tertibkan aset-aset wakaf. Dulu atuknya berwakaf masjid, meninggal atuk, meninggal ayah, datang cucu mengambil masjid, masjid dijual. Dulu tanah tu tak laku, tempat jin buang anak, tak diurus wakafnya. Sekarang tanah tu mahal, 1 meter 5 juta, cucu menjual masjid. Maka saya tak mau ini kejadian di Riau, beritanya viral. Maka saya minta tertibkan aset-aset wakaf, wakaf masjid, wakaf pesantren, wakaf sekolah, wakaf ruko. Setuju ibu? Setuju bapak? Yang bisa melakukan ini adalah gubernur nomor. Memang cerdas orang Rokan, nyambung kalau kita ceramah. 10, saya minta, saya ke Rokan Hulu ini udah 14 tahun, bolak-balik keliling Pekanbaru, asalkan naik motor beguncang utak, jalan berlubang. Naik mobil dari Jambi, ku pejamkan mata, asal udah beguncang, itu berarti udah masuk Riau tuh. Naik mobil dari Payakumbuh, tertidur, asal udah beguncang, berarti udah sampai. Malu kita dengan orang Sumbar, malu kita dengan orang Sumatera Utara, malu kita dengan orang Jambi, betul? Maka aku minta mengadu ke bupati. Apa kata bupati? Ini tanah provinsi. Mengadu ke gubernur. Apa gubernur? Ini jalan nasional. Mengadu awak ke nasional. Apa kata nasional? Ya ndak tahu kok nanya saya. Jadi kemana lagi kami mengadu? Mengadu ke bini, diamuknya pula. Maka satu-satunya jalan mengadu adalah mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dudukkanlah Bang Abdul Wahid jadi gubernur Riau. Setuju? Cucu nomor provinsi, kabupaten, ingat loh kita. Yang ke-10, aku mintakan buatkan asrama Riau. Di Mesir kami mengontrak rumah menyewa. Aku minta duit APBD Riau supaya buatkan asrama anak Riau di Kairo, Mesir. Setuju? Supaya jangan lagi menyewa. Beasiswaku 162 pon, 50 pon untuk sewa asrama, 50 pon untuk makan, 20 pon ongkos base, 20 pon beli buku, 20 pon disimpan persiapan mana tahu sakit perut mencret, sakit kepala.
makan pun bertahan. Ini maka kurus sampai sekarang. Aku tak mau adik-adikku dari Rokan Hulu, dari Riau, merasakan kepahitan, kesakitan hidup seperti aku di Mesir dulu. Maka aku mintakan ke gubernur terpilih supaya dibelikan asrama. Bagus apa tak bagus? Bagus-bagus semua orang bilang. 12. Jangan lagi ada orang di pinggir jalan membawa tangguk meminta duit 2000 perak dilempar supir truk. Riau ini miskin apa kaya? Minyaknya, sawitnya, gotahnya, kemana mata memandang sawit. Pandang ke kanan sawit, pandang ke kiri sawit, pandang ke muka yang punya sawit. Tapi masjid kita sekali masuk ke WC pinggir jalan tak mau masuk lagi. Wal awwalu wal akhiru. Singgah ke WC sekali seminggu tak lalu makan. Saya mau masjid-masjid direnovasi. Dari mana duitnya? APBD. APBD tak cukup, Basnas duit tak ada. Makanya dipilih gubernur yang sudah melanglang buana di Jakarta, yang sudah 5 tahun malang melintang. Tahu dia di mana? 50% menteri-menteri yang dipilih Pak Prabowo sekarang ini itu adalah kawan-kawan Bang Abdul Wahid. Insya Allah mudah dia mencairkan duit itu untuk Riau, insya Allah. Berapa duit yang sudah dicairkannya untuk Riau? Duit kelapa sawit yang dicairkannya untuk Riau 1 triliun. Duit minyak bumi yang sudah dicairkan untuk Riau 3 triliun. 1000 juta 1 miliar, 1000 miliar 1 triliun. Kalau 1 triliun itu kita belikan cendol, berenang sambil minum, iya pula. Itu belum jadi gubernur. Belum jadi gubernur sudah cair duit 4 triliun. Insya Allah kalau jadi gubernur cair duit 20 triliun untuk membangun Riau ini, insya Allah. 14. Saya mau supaya dai-dai dikirim ke pedalaman. Sekarang saya tiap 6 bulan masuk ke suku pedalaman Talang Mamak, Talang Perigi, Talang Jerinjing, suku Sakai, suku Akit, suku Laut, Bagan Benio. Aku tak sanggup masuk ke dalam. Saya minta duduk Bang Abdul Wahid, kumpulkan alumni UIN, kumpulkan alumni pesantren, kasih pembekalan, kasih insentif, kirim ke pedalaman. Bagus apa tak bagus? Banyak yang mau ke pedalaman, tapi karena tak jelas kontraknya, tak jelas gajinya, akhirnya dakwah tertinggal. Ini yang saya tuliskan ini semua kerisauan-kerisauan dalam kepala saya. Yang ke-15, saya minta supaya BUMD yang masih pakai riba-riba dirubah menjadi syariah, supaya Riau jangan lagi ada makan duit haram. Berzikir tapi terhijab, tertutup hati, bersuluk. Tanya Tuan Khalifah Mursyidin, orang bersuluk tak boleh makan nasi kalau yang memasak nasi dalam keadaan haid. Maaf cakap, orang bersuluk tak boleh makan nasi kalau yang memasak nasi tak berwuduk. Kenapa? Hati terhijab, tertutup. Walaupun hati Allah, 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 kalau makan riba tak dapat hidayah. Maka Riau mesti bersih dari riba, dan itu bisa dilakukan gubernur, disetujui oleh bupati-bupati. Salah satunya adalah Bupati Rokan Hulu, insya Allah. Amin. Yang terakhir, ke-5 boleh, ke-6 boleh, karena aku tengok dari tepuk tangannya jamaah ini sudah habis baterai. Tolong selamatkan anak muda dari judi online dan narkoba. Itu sudah dijanjikan Bang Wahid tadi, akan ada nomor pengaduan. Ibu-ibu
Yang pertama ibu laporkan adalah laki yang pakai narkoba. Setuju? Hati-hati Pak, udah setuju mereka. Ibu-ibu masak nasi goreng tak panas-panas. Kenapa tak panas? Karena tabung gas sudah dijual laki untuk beli narkoba. Lahir anak, datang tamu membawa susu kaleng, datang tamu membawa mie, datang tamu membawa roti. Habis susu kaleng roti dijual laki untuk beli narkoba. Ini yang Ustaz ceritakan ini fakta atau nyata? Fakta kenyataan di tengah masyarakat. Saya ceramah di Kemenhumham, Kementerian Hukum dan HAM. Kepala dinas kanwilnya di Riau orang Kristen, tidak Islam. Saya duduk di kantornya, apa kata dia? Ustadz Somad, pengedar narkoba, penjual narkoba jangan dipenjara, cocoknya ditembak mati. Setuju? Oh, setuju. Yang melapor diberangkatkan umroh oleh Bang Abdul Wahid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lapor sekarang, cucuk dulu tanggal 27. Sudah jelas? Jadi kalau di Rokan Hulu nampak gambar aku bertiga, calon-calon gubernur Riko, di mana-mana calon gubernur tuh fotonya dua nyo, tapi yang ini tiga gambar. Maka banyak yang menyebut, nampaknya kami kalah sebab kalian bergambar bertiga, kami cuma berdua. Hasil survei menunjukkan, Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan pasangan Abdul Wahid SF Arianto 35% pemenang Pilkada Riau. Siapkah Bapak Ibu dari Rokan Hulu mengawal ini sampai tanggal 27 November? Bisa Bapak mengajak bini? Kalau Bapak boleh kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau Bapak tak bisa mengajak bini, berhenti jadi laki. Bisa ibu mengajak laki? Bisa mengajak anak menantu? Bisa mengajak jiran tetangga? Cucuk nomor untuk provinsi, untuk kabupaten cucuk nomor. Sampai kapan berhenti ini? Sampai jam 12 tanggal 27 November TPS ditutup, barulah kita selesai berjuang dan kita akan menyaksikan pelantikan Pak Abdul Wahid dan Ujang Lurah dilantik nanti. Kita saksikan langsung dan melalui televisi insyaallah. Amin ya rabbal. Aku diminta protokol membaca doa. Doa ini makbul bukan karena aku, tapi karena Tuan Syekh Khalifah Mursyid Mursyidin. Mereka bertuajuh Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat. Masih ada 5 kali Jumat lagi. Berarti mereka bertuajuh masih ada 10 kali tuajuh lagi. Kita masih ada 37 malam lagi sembayang hajat. Tolong ibu bapak baca Yasin sembayang hajat supaya untuk provinsi duduk nomor, untuk Kabupaten Rokan Hulu duduk nomor. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik iko. Al-Fatihah.